Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya si manusia kardus. Halo. Ya, jadi kali ini seperti biasa kita akan ya berbincang-bincang aja teman-teman ya. Kita ngomongin apa hari ini? Kita akan ngomongin kenapa di depan kalian ini ada sesosok manusia kardus. Kenapa harus kardus? Kenapa ada orang yang menutupi wajahnya dengan menggunakan kardus? Ya kan? Mungkin ada yang bertanya seperti itu dari teman-teman yang menonton. Ya, jawabannya adalah karena sebenarnya sesungguhnya kita semua ini memakai topeng, teman-teman. Ya kan? Atau mungkin menurut saya aja. Tapi menurut saya, seperti yang saya bilang tadi, ya semua orang juga menggunakan topeng gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa tidak kita menggunakan topeng beneran aja, ya kan? Karena toh juga kita semua ini selama menjalani hidup juga sering sekali menggunakan topeng, ya kan? Kadang kita menggunakan topeng agar bisa diterima di masyarakat atau supaya bisa diterima di pergaulan. Ada juga yang menggunakan topeng untuk menutupi kejelekan-kejelekan yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi supaya orang tidak tahu bahwa aslinya itu dia mempunyai sifat-sifat yang buruk. Terus ada juga orang yang menggunakan topeng untuk menutupi perasaannya, untuk menutupi emosinya. Jadi sering kan kita lihat ada orang yang di luarnya itu dia suka ngelawak gitu kan, ya kan? Tapi ternyata di dalam kita tidak tahu bahwa di dalamnya ternyata dia hancur sehancur-hancurnya. Nah itu jadi ya gitu, jadi seperti yang sudah saya paparkan. Jadi ya manusia itu dalam hidupnya pasti menggunakan topeng, teman-teman. Nah jadi ya walaupun kita melihat orang, kita tahu wajahnya seperti ini, kita tahu dia berperilakunya biasanya seperti ini, tapi kita tidak bisa benar-benar tahu bagaimana aslinya orang itu gitu. Paham nggak sih kalian? Contohnya misalnya ini ya, apakah idola kalian, idola teman-teman ini, ya kan, mungkin ada dari teman-teman nih yang menggemari artis-artis K-pop, ada juga yang menggemari idol-idol Jepang atau idol-idol Indonesia atau artis-artis lain misalnya. Apakah kalian bisa yakin bahwa sifat asli dari idola-idola kita itu sama seperti apa yang mereka tunjukkan di depan kamera? Ya kan? Bisa jadi yang di depan kamera itu cuma persona gitu, yang ingin mereka tunjukkan kepada para fans-fansnya gitu. Padahal aslinya kita nggak tahu, ya kan? Kita tahu di dalamnya busuk gitu kan. Banyak juga orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari itu dia kelihatannya kayak orang baik-baik gitu, mukanya kayak orang baik-baik, tapi ternyata di dalamnya sangat busuk, ya kan? Banyak tuh, bahkan kadang tuh kalau kita lihat tuh di kasus-kasus gitu misalnya kan, ada kasus pembunuhan berantai atau ada kasus kriminal apalah gitu, ada terorisme gitu. Pasti kalau ditanya orang-orang terdekatnya, mereka pasti kebanyakan tuh tidak menyangka, ya kan? Karena kelihatannya dari luar orang ini sebenarnya baik-baik aja gitu. Mukanya tuh kayak orang baik, mukanya kayak orang bener gitu. Tapi ternyata di dalamnya menyimpan kebusukan gitu, guys. Jadi oleh karena itu, makanya di sini saya menggunakan topeng gitu, guys, dari kardus, ya kan? Karena katanya nih ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika kita menggunakan topeng seperti ini, ketika orang-orang tidak tahu
identitas asli kita, justru disitulah kita bisa mengeluarkan atau menunjukkan siapa sebenarnya diri kita, begitu guys. Contohnya misalnya ketika di sosial media, ya kan, di sosial media kita bisa membuat berbagai macam persona, berbagai macam identitas gitu. Dan orang nggak tahu kita aslinya di dunia nyata seperti apa gitu kan. Jadi ya gitu, karena kita merasa bebas di dunia maya, di internet. Jadi banyak orang-orang yang kemudian ya gitu berkata-kata kasar di internet, tidak sopan dan lain sebagainya gitu, karena merasa aman gitu. Jadi mereka karena merasa identitasnya aman, mereka bisa menunjukkan kebusukan-kebusukan yang ada di dalam dirinya gitu guys. Jadi untuk itulah sebenarnya manusia kardus ini muncul ya sebagai paradigma di dalam dunia nyata kita sehari-hari. Aduh, ngomong apa sih? Itulah pokoknya guys ya. Nah, gak tau lah guys. Atau guys, ini kita kan cuap-cuap aja ya. Jadi kita ngomong sebebas-bebasnya guys. Gitu teman-teman. Jadi mungkin begitu ya. Untuk kali ini masih 6 menit. Masih 6 menit guys. Kita lanjut aja. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, yaitu karena saya juga merasa gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari saya juga merasa sering menggunakan topeng gitu. Jadi kalau misalnya mau ya supaya bisa diterima di suatu circle, kadang-kadang kita harus punya persona supaya bisa menyatu ke dalam circle itu, ya gitulah pokoknya. Jadi gitu, kayak gitu. Jadi di keseharian juga saya ngerasain menggunakan topeng gitu. Saya merasa kalau saya nih sehari-hari juga menggunakan topeng gitu. Misalnya di tempat kerja gitu kan, pasti banyak tuh ada orang yang menggunakan topeng, ya kan. Bahkan menurut saya nih, orang-orang lain itu kayak kok bisa sih mereka menggunakan topeng mereka dengan sekeren itu gitu. Jadi kayak saya pernah lihat nih, ada orang, kita sebut si A dan si B. Nah, si A ini tidak suka dengan si B, ya kan. Nah, tapi ketika bertemu nih, saya tahu nih si A ini tidak suka dengan si B. Tapi ketika dia bertemu, itu mereka bisa apa ya? Bisa dengan santainya mengobrol dengan senyum-senyum gitu. Padahal di dalam ini mereka ini saling tidak suka gitu. Tapi di luar orang melihatnya kayak biasa aja gitu. Mereka ngobrol biasa aja, ketawa hahaha. Tapi di dalamnya itu sebenarnya tersimpan permusuhan gitu. Itu kayak menurut saya sih keren banget orang yang bisa seperti itu gitu. Karena banyak saya lihat ya, sering saya lihat gitu. Jadi kadang si A nih kalau misalnya si B nggak ada nih, diomongin si B nya, si B itu sangat mengesalkan gitu dah. Tapi ketika ketemu si B, halo ramah tamah dan saling bercanda gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa orang memakai topeng gitu. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Contoh lagi, si B ini punya orang kepercayaan, ya kan. Nah, jadi si B ini sangat percaya sekali dengan si C. Jadi kalau ada apa-apa si B ini dia sering curhat dengan si C gitu. Nah, tapi ketika si B ini nggak ada, si C ini dengan si A juga ikut menjelek-jelekan si B. Jadi begitu guys. Itu kan sangat-sangat keren banget mereka menggunakan topeng gitu. Nah, tapi si B ini tidak sadar kalau si C ini ternyata juga suka ngomongin dia di belakang. Sungguh luar biasa sekali, ya kan? Itu topeng yang sangat-sangat keren, sungguh sangat memukau. Bahkan bisa mendapatkan piala Oscar itu mungkin kalau bisa di ini ya. Jadi gitu. Jadi dalam dunia nyata kita juga pasti sering, teman-teman juga pasti sering melihat yang seperti itu kan. Jadi itulah makanya saya bilang bahwa di dunia nyata ini, walaupun kita menunjukkan wajah asli, sebenarnya kita di dalamnya itu di dalamnya. Jadi walaupun kita menunjukkan wajah asli, sebenarnya kita menggunakan topeng gitu guys. Ya itulah pokoknya. Nah, tapi ketika kita menggunakan topeng nih seperti ini, ketika orang tidak tahu identitas kita, justru kita malah bisa menunjukkan diri kita yang sebenarnya gitu. Jadi itulah intinya
cuap-cuap kita hari ini mengenai paradoks topeng ya. Ya itulah pokoknya. Apa sih dari tadi saya bilang, ya itulah pokoknya. Ya pokoknya itulah. Cuma gak jelas ini nah. Namanya juga cuap-cuap teman-teman ya. Jadi cuma sekedar mengisi waktu dan supaya ada konten aja kita buat. Jadi kita harus tetap produktif teman-teman. Jangan lupa tetap semangat dalam menjalani hidup ya. Tetap berkarya dengan positif gitu. Tetap berpikir positif dan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya gitu guys. Ya terima kasih yang sudah menonton ini, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari siaran suka-suka. Jadi ini bukan siaran suka-suka, tapi ini adalah hanya sekedar cuap-cuap gitu deh. Ya mudah-mudahan nanti ada siaran suka-suka lagi ya. Pokoknya itulah guys ya. Terima kasih guys. Dadah. Dadah.